juga seluruh jemaat-Mu, dan kami siap menerima firman-Mu. Kami sambut semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Mungkin BL Singer bisa bantu saya sebentar ya. Saudara bisa enggak menghadapi masalah kehidupan ini terus bersuka cita? Iso? Nyanyi yuk. Iso ora iso, kudu iso. Pasti bisa, ada di dalam. Iya ya. Ayo kita nyanyikan ini ya. Belajar ya. Nanti WL Singer ini bantu saya. Terima kasih WL Singer, luar biasa musik. Terima kasih. Pasti bisa ya, karena di dalam dia ada kemenangan dan pasti bisa. Puji Tuhan, kita sampai hari ini juga kita bisa karena Dia yang menyertai. Kita tahu dunia ini semakin
semrawut, semakin sukar, semakin jahat, semakin susah, sehingga semua orang ini dicengkram dengan ketakutan. Dan tema saat ini adalah di dalam Dia tidak ada ketakutan. Kita mau baca terlebih dahulu dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Saudara sudah mengenal, saudara sudah percaya, saya juga sudah mengenal dan sudah percaya akan kasih Allah pada kita. Allah adalah kasih. Kasih Allah sama. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, tetap berada di dalam Dia, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Lompat ayat ke-18. Di dalam kasih atau di dalam Allah yang adalah kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Takut dalam hal apa, saudara? Kita mau lihat. Maka kasih ini harus diberikan. Kasih ini harus dinyatakan, dianugerahkan kepada manusia yang masih hidup ini, yang berada di dalam ketakutan. Allah, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, nggak bisa dilihat. Allah berada di maha tinggi. Bagaimana Dia bisa memberikan pada kita semua hal yang demikian? Kita mau baca dulu ya, Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam itu selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk, untuk menghidupkan kembali, untuk memberikan semangat kembali pada mereka yang berada di dalam Dia, tentunya. Ketika kita, seseorang berada di dalam masalah atau persoalan, semua pasti menghadapi masalah persoalan. Tidak mungkin enggak. Nggak usah diundang pun masalah persoalan itu akan datang. Nah, ketika kita menghadapi ini, apa bedanya dengan orang-orang di luar sana? Kita tahu ada pepatah mengatakan kata dalam tempurung. Ngerti kata dalam tempurung ya? Tempurung itu apa ya? Batok lah, batok. Kata yang di dalamnya. Ketika kata ini tidak melihat, wah, ketutupan, ada tempurung, ada yang menghalangi, ada yang membatasi, dan semua dilihat, wah, gelap, ada tempurung. Maka manusia juga mengalami hal yang seperti ini, melihat seolah-olah nggak ada yang membantu, nggak ada yang menolong, seolah-olah jalan buntu, seolah-olah jalan semua tertutup semua, bagaikan dalam tempurung ini.
Tapi kita melihat firman Tuhan tadi. Aku bersemayam tempat tinggi, tapi aku mau datang pada mereka yang rendah hati. Kita diajak supaya kita tidak terus berada di dalam tempurung ini. Masalah kehidupan yang bagaikan mencengkeram setiap manusia, sehingga seolah-olah sekali lagi nggak ada jalan keluar. Kalau kita perhatikan di media sosial, sosmed ya, di Jepang angka bunuh diri itu banyak, bahkan sudah merambah sampai ke Asia, ke Eropa. Mereka mencoba mencari jalan keluar, nggak bisa. Sekali lagi seolah-olah buntu semuanya. Ketika melihat, loh kok buntu, loh kok gelap. Tapi Tuhan merindukan supaya kita ini terbuka matanya, dicelikan gitu. Untuk apa? Untuk mengerti bahwa ternyata wah masih luas sekali di luar sana. Yuk buka 51 ayat dari ke-6, katakan demikian. Arahkanlah matamu ke langit. Kita disuruh mandang, bukan melihat tempurung lagi, tapi melihat arahkan betapa lebarnya, betapa luasnya, betapa hebatnya Allahmu. Pandangkan ke langit, bukan langit-langit ini, langit beneran. Lihat, setelah kita diajak ke atas, lantas katakan, lihat lo ke bumi sekarang. Tapi lihat, bumi kelihatan kecil dengan segala masalahnya. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Pernah nyeplos nyamuk gitu? Gampang mati ya, disemprot gak mati, diceplos mati. Alami masalah sedikit berimpangan seperti nyamuk. Tetapi kita diajak mengerti sekarang, kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripada tidak akan berakhir. Kalau kita hanya memandang sekelumit bagaikan kata dalam tempurung, ya tertutup. Tapi suruh melihat ke atas, melihat ke langit betapa besar karya Tuhan, dan melihat bumi betapa kecilnya. Tapi keselamatan dan kelepasan diberikan untuk mereka yang berada dalam Dia. Wah, berarti kita dapat perhatian yang khusus. Makanya di dalam bumi ini yang semakin rusak, semakin buruk, semakin banyak tekanan yang membuat orang jadi stres, depresi, gak mampu. Tapi di dalam Dia kudu iso. Di dalam Dia pasti bisa. Katakan iso raiso, setelah peduli dunia raiso, kita pasti bisa. Karena kita memperoleh kelepasan dan keselamatan, dan kita bisa hidup, kita bisa bergerak, dan kita bisa ada hanya karena di dalam Dia. Coba buka Kisah Rasul 17:28. Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bisa bergerak bebas, gak terkurung. Kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu, penyair-penyairmu yang menulis kitab-kitab nyanyian pujian. Kita ada, kita hidup, kita bergerak. Nah, bagaimana caranya untuk memperoleh semuanya ini?
Padahal ketakutan ini yang seringkali menghambat kita untuk tidak bisa maju, menghambat seseorang untuk tidak bisa bergerak. Nah, ketakutan ini harus dibubarkan, harus dihancurkan. Ketakutan yang pertama, ada 3 hal ketakutan yang sering dialami manusia. Semua pasti alami, tak mungkin tidak. Ketakutan yang pertama yaitu adanya kekurangan. Orang yang kekurangan pasti dalam hatinya ada ketakutan. Kekurangan apa, Bu? Wis segala macam saudara boleh menilai kekurangan apa. Sing paling pasti kekurangan. Wah, wis ngerti. Kurang duit. Pasti ketakutan. Apa gini ra iso, beneran? Ketakutan. Kekurangan ini. Lah anakmu dari kekurangan apa? Ya? Kurang pede. Kurang pede wani deketin cowok. Rawani. Ketakutan. Karena merasa kekurangan. Semua nggak tua, nggak muda. Anaknya masih sekolah, ketakutan karena kekurangan. Nggak mau belajar kekurangan. Takut menghadapi ujian. Semua. Dan kekurangan ini kalau di dalam dia akan dipenuhi. Ingat bulan lalu kepenuhan di dalam dia dipenuhi, ada kelepasan, bahkan kita diberikan kuasa, bukan hanya dipenuhi supaya kita berani menghadapi apapun juga. Tapi ada kebacut panine, yo anak muda terlalu berani, yo bagus. Ya. Tapi banyak temen nggak apa-apa, ya jadi ya temennya makan, temen jadi terus tahu wakai temennya, ya pipi itu temennya kayak makai jadi. Tapi sekarang masih ada nggak rasa minder? Ada nggak rasa ketakutan ini karena kekurangan di dalamnya ini? Beberapa saat lalu tante sama saya ini pernah ngajak salah satu anak dari gereja lain, ya. Kita jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan lo apa-apa jalan-jalan, diajak ke mall, ke TP kalau nggak salah ya. Kan maksudnya kalau jalan-jalan itu kan maksudnya ngeliat tuh ya, namanya jalan-jalan ya ngeliat kok, lihat toko, lihat orang-orang. Saya perhatikan anak ini kekurangan pasti. Kekurangan apa? Minder, sudah. Gak berani menghadapi, melihat orang itu gak berani. Tapi kalau kita bawa jalan-jalan ke TP, mestinya kan dia ini perhatikan orang. Itu dia jalannya gini, nunduk. Itu lihat sana, nunduk lagi. Tapi wah ini kurang pede, minder, takut menghadapi situasi. Itu dalam hal biasa. Kalau dalam menghadapi masalah, persoalan, musuh yang besar, kekurangan sehingga mereka merasa takut semua. Satu saat, contoh dalam firman Tuhan tentang Daud dan Goliat, pasti tahu ceritanya ini. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan dan Roh Allah ada di dalam dia. Allah ada di dalam dia dan dia tetap berada di dalam Allah. Satu saat terjadi peperangan bangsa Israel sama bangsa
peperangan zaman dulu itu bertemu fisik. Kelompoknya orang Filistin sebelah sini, ya. Lantas kelompoknya orang Israel sebelah sini. Dan di tengah ini ada lembah yang lebar besar. Untuk apa? Untuk tempur, untuk berperang. Jadi jagomu turunno, jagonya dia turunkan perang. Imbang lagi, ayo kelompokmu, pasukanmu turunno, pasukannya turunno, perang lagi di lembah ini. Tapi di bagian Filistin ada seorang yang namanya Goliat. Tingginya dikatakan hampir 3 meter. Hampir 3 meter. Tak asik ya. Di firman Tuhan katakan berapa asta? Nah hitung, 3 meter. Tinggi. Kambingnya itu, kalau orang biasa harus ngangkat 2 orang. Tombaknya, ujungnya tombak itu sekitar 17 kilo atau berapa? Ujungnya itu. Lah ini teriak-teriak bagian Filistin. Sopo yang melawan aku? Siapa yang bisa melawan aku? Gak ada yang berani. Ketakutan semua. Kenapa? Kekurangan dalam hidupnya mereka. Nggak pede, nggak berani ngadepi semuanya ini. Yuk kita buka ya 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. 1 Samuel 17. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, Goliat itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat takut. Ketakutan sekali lagi ini, dirinya merasa kurang, gak mampu untuk menghadapi, gak siap. Apalagi masalah tentang PD, wah gak bisa. Kekurangan ini loh. Tapi Daud yang diurapi oleh Roh Tuhan, dia mengatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 4 ayat yang ke-32. Janganlah seseorang jadi tawar hati karena musuh benar. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Nggak ada rasa takut sedikit pun. Daud menghadapi karena dia udah penuh dengan Roh Allah. Roh Allah yang berkuasa atas hidupnya. 1 Samuel 16 ayat 13 bagian B. 1 Samuel 16 ayat 13 bagian B. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Allah ada dalam hidupnya. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sudah mengurapi. Wah, berani, tidak kekurangan, tapi dipenuhi, bahkan tidak kuasa menghadapi Goliat. Dia mengatakan, jangankan engkau, singa, beruang, apalagi harimau atau apalagi, aku hadapi semua. Dan aku bantai mereka. Sekarang hadapi yang Goliat, yang boleh katakan kembar-gembor. Maka ada istilah harimaumu adalah harimau, mulutmu adalah harimau itu. Harimau kecil itu. Singa, beruang jadi bantai, ini ada kembar-gembor terus kan. Aku datang dalam nama Allahku yang hidup. Engkau diserahkan dalam tanganku. Yuk kita buka ya 1 Samuel 17 ayat 46. 1 Samuel 17 ayat
46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga. Oh, gak ada rasa takut, kekurangan lagi. Karena Allah sudah memenuhi kuasa atas dia. Ini hal pertama yang dialami oleh setiap manusia. Kekurangan. Segala macam hal bentuk kekurangan apapun juga. Apabila kita berada di dalam dia, kau diberikan kepenuhan, bahkan diberikan kuasa, sehingga ketakutan ini boleh hilang. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19 katakan demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Diberikan kuasa menunjuk ular, kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kekurangan dilengkapi, dipenuhi, kuasa diberikan. Hal yang kedua, ketakutan apa yang sering terjadi kepada manusia ini? Yaitu ketakutan karena sesuatu yang salah. Adanya sesuatu yang salah atau pelanggaran. Kalau seseorang melanggar, berarti kan ada salah. Pasti timbul ketakutan di situ. Dan ketika ketakutan ini ada, maka mereka tidak bisa bergerak. Saya pernah mengalami satu saat pada waktu saya masih kuliah, saya pernah membuat satu kesalahan, bujuki mami papi, ya nipu lah. Dalam hal ini nggak usah sebutkan, pokoknya nipu. Ya. Sampai di rumah kan dipastorin loteng di atas sama di bawah. Saat itu mami papi lagi makan di bawah. Waktu saya dari atas tuh mau turun, mana papi takut. Kenapa bisa makan bareng gitu? Ada mami papi, karena ada kesalahan dalam hidup saya. Saya buat salah, maka saya takut. Tapi yang benar takut. Wah, hal ini harus dibereskan. Jadi ketika ada pelanggaran, harus dibereskan supaya tidak terjadi penghukuman. Penghukuman tidak akan ada apabila tidak ada pelanggaran. Pelanggaran tidak pernah ada, tidak ada hakim kalau tidak ada kesalahan. Jadi ya, saya bilang ya, hakim ada, penghakiman, karena ada yang salah, pelanggaran, dan hakim tahu ada pelanggaran, maka ada sanksinya, penghukuman. Kalau nggak ada salah, hakim nggak payu, karena nggak ada yang mau dihukum, nggak ada yang diadili. Maka kita mau baca di dalam firman Tuhan, Roma 5:18. Roma 5:18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi ini contohnya, ada hakim,
akan menentukan penghukuman kalau ada pelanggaran. Seseorang yang salah, seseorang yang melanggar, karena saya salah, saya melanggar, maka penghakiman mulai berjalan. Penghakiman akan melihat kesalahan saya, pelanggaran saya. Maka setelah melihat pelanggaran kesalahan saya, maka terjadilah penghukuman, dihukum. Jadi pelanggaran kesalahan ini nanti menerima penghukuman. Nah, penghukuman dalam firman Tuhan, pelanggaran itu adalah dosa, dan akibat dari dosa, hukuman dosa adalah mati. Jadi siapapun juga yang berada di dalam kesalahan, maka mereka akan menerima penghukuman, mati. Hakim menentukan, engkau salah, engkau dihukum. Pernah ke mana ini? Daud Arjuna ini. Pengadilan, pernah ngalami di pengadilan? Belum pernah. Nanti satu saat bertemu sama. Gimana caranya? Ojo ke helm, melewati ngambil polisi, telah dicekal. Karena itu pelanggaran, ya kan? Nanti pelanggaran, lantas kasih surat sudah kasih surat, sudah datang di pengadilan. Hakim berdiri, dipanggil, Pak Benny. Saya kaget toh, saya datang. Kenapa saya dipanggil? Karena ada pelanggaran. Hakim bekerja karena ada pelanggaran. Karena pelanggaran, hakimku PKB. Maka ketika pelanggaran saya dipanggil. Ketika dipanggil, hakim menentukan, wah kena hukuman kamu. Hukumannya macam-macam. Gak helm, bobiro, ya. Gak dressing berapa, macam-macam. Tapi ada penghukuman. Nah, dikatakan semua manusia oleh satu orang satu pelanggaran, maka semua orang beroleh penghukuman. Tapi dikatakan oleh satu perbuatan kebenaran, maka kita memperoleh anugerah kasih karunia. Yang semestinya dihukum nggak dapat hukuman. Jadi penghakiman, pelanggaran, hukuman. Penghakiman tetap ada, pelanggarannya di sini tergantung pelanggaran apa yang terjadi. Kita baca Roma 5 ayat 17. Dulu, 16 lantas 17. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran, ya saya jelaskan, penghakiman atas satu pelanggaran mengakibatkan penghukuman. Tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran mengakibatkan pembenaran. Saya bersalah nggak pakai helm, saya bersalah nggak punya SIM, pelanggaran semakin banyak, maka terjadi penghukuman. Penghakiman mengatakan kau dihukum. Lah manusia sudah berdosa. Pelanggarannya apa? Banyak sekali pelanggaran dosa-dosa manusia. Maka katakan atas banyak pelanggaran itu, ketika seorang menerima penganugerahan karunia, maka terjadi pembenaran. Pembenaran di sebelah sini terjadi atas karena kasih karunia dan anugerah.
sih kasih karunia dan anugerah itu? Kalau karunia bukan karunia anak jadi itu. Karunia adalah pemberian sesuatu dari yang lebih tinggi kepada mereka yang kedudukannya lebih rendah. Itu karunia. Tapi kalau anugerah, pemberian yang diberikan kepada seseorang yang semestinya tidak mendapatkan, itu anugerah, dan diberikan tanpa meminta apa itu namanya, timbal baliknya. Bukan usaha dari manusia itu engkau menerima anugerah, tapi karena engkau diberikan anugerah. Jadi karunia dan anugerah dijadikan satu. Pemberian dengan dasar kasih dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, tanpa adanya pilih kasih, dan juga bukan usaha dari kekuatan manusia. Itulah diberikan supaya ketakutan yang kedua ini, yang salah pelanggaran, engkau memperoleh pembenaran dan engkau dibenarkan. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Tuhan akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Apabila seorang berada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, maka semestinya yang memperoleh penghakiman, penghukuman karena pelanggaran digantikan oleh Dia, dan kita memperoleh kasih karunia dan anugerah benar dikerjakan oleh Dia. Sehingga ketika kita bertanya, Tuhan, apakah aku perlu takut lagi? Enggak perlu takut, karena Dia sudah bereskan semua. Ketakutan yang ketiga yang dialami oleh manusia dan adalah kegelapan. Siapa yang takut gelap? Takut gelap. Bukan gelap itu maksudnya. Ketakutan yang dialami manusia dalam kegelapan adalah mereka hidupnya di dalam kegelapan. Sesungguhnya mereka hidupnya dalam kegelapan, mereka ini takut. Takut apa? Takut ketahuan, takut dihadiri, takut terbuka semua. Coba apa percaya, korupsi itu terbuka apa tertutup? Dilakukan dalam gelap. Mereka takut, hidupnya itu takut. Selingkuh, apalagi dalam gelap. Mereka ketakutan semestinya. Nah, untuk menghilangkan ini gimana? Ketika seorang tinggal di dalam Dia, maka kegelapan ini diubah. Daniel 2 ayat yang ke-22. Daniel, Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Disingkapkan dulu. Orang yang berada dalam kegelapan, mereka ini pikirnya sia-sia dan
hati mereka ini bodoh menjadi gelap. Mereka takut menghadapi orang yang benar. Iya Pak ya. Orang yang dalam kegelapan, sembunyi-sembunyi, mereka takut ketahuan. Tapi Allah merindukan supaya engkau tidak berada, supaya kita ini tidak berada dalam penghukuman. Ketakutan yang ada ini karena kegelapan. Manusia itu sering dan senang tinggal dalam kegelapan. Padahal penghukuman sudah menanti. Iblis berusaha menarik semua orang untuk hidup dalam kegelapan dengan berbagai macam cara. Tapi Tuhan sebaliknya merindukan supaya setiap manusia hidup dalam terang. Maka perlu disingkapkan segala hal yang tersembunyi, perlu dibuka. Setelah dibuka, lantas diapakan? Dibiarkan. Wah itu salah, ini salah, ini salah, udah selesai. Enggak. Apabila sudah disingkapkan yang tersembunyi. Kolose 1 ayat yang ke-13. Setelah kau disingkapkan semua yang gelap ini, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dilepaskan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Anaknya yang kasih. Kelihatan gelap, dibuka. Oh salah. Ya kok hidup dalam gelap, dibuka, singkapkan. Setelah itu dilepaskan dan dipindahkan. Setelah dipindahkan, apa yang kita lakukan? Maka firman Tuhan memberikan peringatan. Lukas 11 ayat 35. Sesungguhnya yang B, Lukas 11. Ya. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Sudah disingkapkan salah dalam kegelapan semua, lantas kok dipindahkan. Setelah dipindahkan, maka dikatakan perhatikan sekarang terangmu ini. Jangan kembali lagi menjadi kegelapan lagi. Permisi ngomong, bukan seperti babi. Nanti babi ya. Babi enak enggak? Enak babi. Tapi kenapa firman Tuhan memberikan contoh babi itu kurang bagus? Sifatnya adalah firman Tuhan menegaskan jangan memberikan mutiara kepada babi atau katakan hidupmu seperti babi. Bukan seperti babi, bukan. Sifatnya apa sifatnya? Babi setelah dicuci bersih, maka dibiarkan sebentar apa? Kembali lagi ke kubangannya. Ayat ini katakan perhatikan supaya terangnya ada padamu. Jangan balik lagi pada kegelapan. Karena engkau sudah dipindahkan dan engkau sekarang menjadi terang. Yesaya 49 ayat yang ke-6b. 49 6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujungmu. Dipindahkan menjadi terang, jangan kembali lagi pada kegelapan, karena engkau sudah menjadi terang, menjadi sinar. Maka Yesaya 58 ayat 10b mengatakan demikian. Maka terangmu akan terbit dalam gelap. Sesudah dari gelap pindah terang, maka artinya menuliskan dari gelap terbitlah terang. Jangan kembali lagi pada gelap.
tapi terbitlah terangmu dalam gelap, dan kegelapanmu yang dahulu itu menjadi terang seperti rembang tengah hari. Karena ini tengah hari, tapi ini membunyi. Tapi katakan rembang tengah hari terang, panas, padat, terang terus terang dilap-lip. Karena itu disembunyikan, karena disembunyikan, karena ketakutan ketahuan. Maka dikatakan engkau menjadi terang, terang akan terbit. Maka di dalam Matius 5:14 katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, enggak tersembunyi. Jadi 3 hal ketakutan inilah yang Tuhan mau bereskan. Ketakutan karena satu, kekurangan. Engkau akan dipenuhi dan engkau diberikan kuasa. Dua, ketakutan karena pelanggaran atau salah, dosa. Maka Tuhan bereskan, engkau diberikan pembenaran, dibenarkan. Hal ketiga, ketakutan karena kegelapan, hidup dalam gelap. Maka engkau dipulihkan, dipindahkan untuk menjadi terang. Maka sekarang engkau menjadi anak terang. Maka pujian tadi mengatakan iso ora iso iku wong dunya, tapi di dalam dia iso ora iso kudu iso, pasti bisa, karena dia yang memberikan itu semua, memberikan kuasa, memberikan segalanya di dalam hidup kita melalui dia. Dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-5, 1 Korintus 1 ayat yang ke-5, dikatakan ayat yang ke-5, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kaya apa? Bukan kayak monyet, ngawur. Engkau menjadi kaya dalam segala hal. Wah, berani menghadapi masalah. Wah, ada terang kok. Berani terbuka, gak sembunyi-sembunyi. Ada kesalahan, dia mengampuni. Ada pembenaran dalam segala macam perkataan. Ngomong benar dalam segala macam pengetahuan, berpikir jernih, gak pikir buta kayak kata dalam tempur, tapi dalam segala hal. Sebab apa? Karena engkau di dalam dia. Dia sudah melakukan semuanya. Dia sudah memberikan semuanya pada kita. Maka engkau memperoleh itu hanya karena kasihnya, hanya karena karunia yang diberikan, anugerah yang dicurahkan buat kita semua. Kita nggak layak. Semua yang terjadi karena kasih. Sehingga kita baca sekali lagi firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih, di dalam Allah, Allah adalah kasih, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan tadi mengandung hukuman. Takut karena apa? Salah, takut karena gelap, kegelapan, takut karena apalah dosa dan sebagainya. Penghakiman ini sudah menuntut untuk hukuman. Barang siapa yang takut ini berarti engkau di dalam Allah kurang sempurna. Firman Tuhan katakan, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih itu siapa? Allah itu. Allah adalah kasih. Dan kita mau melihat, terima kasih Tuhan, Kau sudah membukakan sehingga aku mau dan rindu lagi terus di dalam Engkau.
terus berada di dalam Engkau, untuk menerima apa? Pembenaran, untuk menerima kasih karunia-Mu, untuk menerima terang, menerima kuat, menerima kelepasan, semua adanya di dalam Dia. Bila siang hari ini juga kita perlu hidup, kita bisa bergerak, dan kita bisa hanya karena Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami hidup sampai sekarang hanya karena kemurahan-Mu. Kami ada sampai sekarang karena kasih anugerah. Engkau sudah berkorban buat kami untuk menghilangkan segala ketakutan. Engkau mengaruniakan kasih anugerah-Mu buat kami, untuk kami boleh hidup yang kekal, kami boleh ada, dan kami boleh bergerak. Terima kasih Bapa. Dan sebentar juga kami tidak menikmati perjamuan kudus, dipersekutukan dengan tubuh dan darah, sehingga kami boleh berada di dalam Engkau, dan kami tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Bila firman-Mu juga menguatkan kami menjadi terang, menjadi teladan. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberikan segalanya buat kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Satu ayat lagi, Yohanes 6 ayat 56. Coba tampilkan yang terakhir. Yohanes 6 ayat 56. Katakan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Pada saat ini kita menghadapi perjamuan kudus, kita bersekutukan dengan tubuh dan darah. Maka kita harus selalu mengingat, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, engkau di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Kita persiapkan hati kita rindu terus mengingat betapa besar kasih Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Kasih ada tempat yang mulia. Kami percaya lawatan-Mu membawa damai sejahtera, lawatan-Mu membawakan sukacita, lawatan-Mu membawakan kesembuhan, pemulihan, lawatan-Mu membawakan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan apabila sebentar kami boleh berpisah pulang, maka berkat-Mu Kau curahkan buat kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami, dan biarlah Kau turun tangan untuk menyertai memberkati hidup kami. Maka sekarang kita cepat kasih Tuhan, biarlah kita pulang dan kita bawa berkat daripada Dia, dan bawa berkat itu kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus,
serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang terus menjaga, melindungi, menyertai kita, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang dua kali. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua percaya dan berkatakan amin.